Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu tanziful mahalli min ainin najasati wa athariha in istanja bil ma'i, dan wajib oleh membersihkan tempat dari benda najis dan bekas najis jika istinja seseorang dengan menggunakan air. Fa in istanja bil hajari ufiya anil asaril qalil alladhi la yuziluhu ilal ma'u awil hazafus sighar. Maka jikalau istinja oleh seseorang dengan batu, maka dimaafkan dari bekas yang sedikit yang tidak dapat dihilangkan kecuali yang menghilangkan oleh air atau batu yang kecil. Wa in iqtasara 'alal hajari wajaba salasu masahatin. Kalau membatasi oleh seseorang atas batu, maka wajib 3 usapan. Wa in nadhufal mahallu aqalla minha, sekalipun bersih, atau wa in nadhufal mahalla aqallu minha, sekalipun membersihkan akan tempat oleh kurang dari 3 usapan. Fa illam tunadhifhu salasu wajaba an yazida 'alaiha hatta yunadhifa. Maka jikalau tidak membersihkan akan dia oleh 3 usapan, maka wajib oleh bahwa melebihkan ia atas 3 sehingga membersihkan ia akan tempat. Fa inna dhafahu biwitrin lam yazid 'alaihi syai'an. Maka jikalau membersihkan ia akan tempat dengan ganjil, maka tidak menambahkan ia atasnya akan sesuatu. Wa inna dhafahu bisyaf'in fasunnatu lahu an yazida wahidatan. Jikalau ia membersihkan tempat dengan bilangan genap, maka adapun sunnahnya baginya itu bahwa menambahkan akan sekali usapan lagi. Wa yaqumu maqamal hajari fil istinja kullu jamidin tahirin khashinin yaqla'u ainan najasati ka khirqatin. Dan menempati pada tempat batu pada istinja oleh tiap-tiap benda padat yang suci, yang kasar, yang menyerap akan benda najis seperti kain. Wallahu a'lam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui tentang istinja, hukum-hukum istinja, sekarang kita berbicara cara beristinja yang benar. Sebagaimana dimaklumi bahwa istinja itu bisa saja menggunakan air, bisa saja menggunakan batu. Ingat, yang dimaksud dengan batu adalah kriterianya 4: benda padat, suci, bisa menyerap benda najis, dan bukan makanan. Ini yang disebut batu. Artinya roti tawar, sari roti kan benda padat juga, suci juga. Bisa nyerap nggak? Bisa, tapi nggak boleh cebok pakai roti tawar, sebab itu makanan. Begitu. Nah, kalau kita istinjanya dengan air, maka
bersih itu bila benda najisnya hilang, bekas najisnya juga hilang. Bahasa kitanya bersih, benar-benar bersih. Kalau istinja kita dengan air, maka wajib kita membersihkan tempat daripada benda najis dan bekas najisnya. Ciri bersihnya, kalau orang laki, ciri bersih itu cirinya orang laki bila duburnya keset. Tahu keset enggak? Peret. Jadi yang tadinya licin jadi peret, itu berarti bersih. Kalau perempuan yang tadinya peret jadi licin, beda. Perempuan itu di duburnya aja beda gitu perempuan. Jadi perempuan tuh kalau dia dan seterusnya itu duburnya peret jadinya, dengan kadar itu berubah jadi licin. Kalau kita, kalau orang laki, kalau begitu, itu licin pantatnya itu sampai peret tahu ya. Baik, supaya saya mencari padanannya enggak, apalagi ini gitu bahasanya gitu. Apa bahasa entenya? Oh, peret juga. Ini kan orang Jawa masalahnya. Saya biar tahu juga. Kalau sama ya alhamdulillah begitu. Itu begitu. Itu ciri dia. Tapi kalau ceboknya menggunakan tisu kering, tisu basah nggak bisa buat cebok. Tisu kering, maka bersihnya adalah bila benda besarnya najis itu hilang, tinggal bekas-bekasnya doang. Kalau kita pakai tisu ceboknya, maka mohon maaf pantatnya mau tetap bau, itu dimaafin, sholat sah. Begitu tuh kalau pakai tisu doang, artinya enggak bisa hilang kecuali pengen hilang dengan berarti udah bersih dia. Itu aja tuh rumus daripada cebok itu. Menggunakan mana cebok itu? Jangan tangan kanan, menggunakannya tangan kiri. Kalau orang laki pakai tisu, ini anggap rudal nih, anggap yang saya pegang nih rudal Rusia sama Ukraina. Ini rudal, jadi harus tangan kiri. Mana itu? Kayaknya di dalam situ ada tisu dah. Begitu. Di dalam situ tuh tadi. Mana si Taufik ini? Ada tisu tuh di situ tuh. Tadi saya lihat. Buat contoh saya. Enak jadi nyontoinnya. Nih karena kalau ngaji saya pengennya praktek. Jadi biar kita bisa dan tidak ngarang-ngarang sendiri begitu di dalam ininya. Saya orang laki dulu. Nah ya, terima kasih abangku, jazakallah khair. Ini kan tisu. Jadi kalau tisu, ini kan zakar nih. Jangan tangan kanannya jalan, jangan. Namanya menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini kalau digunakan rezeki jadi seret. Biar kita tahu, banyak yang membuat orang seret rezeki itu banyak. Begitu diantaranya baca-baca tulisan yang di nisan-nisan kuburan tuh bikin rezeki seret. Daya ingat juga menurun. Mamat wafat Karangtengah tanggal itu nggak usah dibaca-baca. Kalau kebaca nggak apa-apa, namanya kita orang melek kan sambil lewat kebaca. Tapi jangan niat membaca-baca begitu, itu bikin seret rezeki. Makanya kuburan di daerah-daerah tuh kalau main ke Tanah Rata tuh agak ada nama-namanya tuh, karena bikin seret rezeki nama-nama itu. Kalau pengen nggak hilang mah bukan ditulis itu,
Kuburan kalau pengen gak hilang gampang caranya, dikasih cirinya pakai telapak kaki. Ciriin aja tuh kuburan pakai telapak kaki, nggak bakalan hilang. Tahu nggak pakai telapak kaki? Liding. Liding kalau kata orang. Datang terus. Iya diziarahi. Apa? Liding. Liding. Oh liding. Oh diinjak terus, iya. Diinjak terus, iya, pakai telapak kaki, nggak bakalan hilang biar nggak ada namanya juga. Begitu, ngapain ditaruhin nama juga diziarahin kagak? Begitu. Yang baca-baca ada tukang sapu kuburan, mau tukang sapu kuburan. Jadi begini, mohon maaf ini zakar. Jadi yang diputer-puter ininya aja tuh. Ini mau diem aja, tangan kanannya hanya minta jangan begini, jangan. Namanya tangan kanan ini. Ininya dipegangin karena sama tangan kiri ya. Ini namanya tangan kanan nih. Tangan kanan tuh jangan digunain. Hanya buat bantuan aja. Jadi ininya aja tuh digituin. Bik? Yang gerak tangan kiri ya Bang. Ini saya harus contohin supaya ajaran Nabi ini nggak hilang. Nabi tuh ngajarin tuh pakai praktek-praktek masalahnya. Supaya kita tahu. Jadi tangan kirilah yang berjalan. Gitu. Jangan tangan kanan. Kalau tangan kanan yang jalan, kalau cebok menggunakan tangan kiri jari tengah. Yang bagusnya dari depan, termasuk cebok jangan dari belakang, dari depan. Kalau dari depan bersih semuanya. Kalau belakang nanti depannya lupa dicebokin. So kalau itu depannya juga keluar juga. Gitu. Itu diantara cara ya. Cara yang diatur. Cara yang diatur. Jadi kalau cebok tuh dengan batu, maka asal benda najisnya hilang sudah bersih. Tapi kalau cebok dengan air enggak cukup benda besar najisnya doang, tapi bekas-bekasnya juga kudu hilang. Itu rumus bersih di dalam kita cebok. Nah, kalau cebok pakai air itu tidak banyak peraturan. Kalau cebok pakai batu atau pakai tisu kering, ini banyak peraturan. Ada 5 peraturannya. Kalau cebok pakai tisu atau pakai batu, kalau pakai batu lecet, ya itu mau gimana kitanya aja ya kan, begitu. Ada 5 peraturannya. Pertama, wa in iqtasara 'alal hajari wajaba salasu masahat. Pertama, kalau cebok pakai batu, syaratnya kudu 3 batu atau lebih, minimal 3. Kalau ceboknya pakai tisu, minimal 3 tisu. Artinya kalau 2 udah bersih nggak bisa, kudu 3. Karena kalau pakai batu, pakai tisu, kudu 3 itu bimakna bukan 3 batu, 3 usapan. Artinya 3 batu tuh begini. Ibarat tisu bisa saja dengan 3 macam tisu. Ini 1, 2, anggap dia 3. Kalau pakai tisu nih kencing, 1 kita gituin, udah buang. Lalu 2 kita gituin lagi, udah kering, nggak cukup, kudu 3. Itu kalau pakai tisu. Atau menggunakan 1 tisu kalau batu yang sudutnya 3, pakai ini
Ini yang udah dipakai nggak boleh dipakai lagi. Yang keringnya kan ada. Karena yang keringnya ada, anggap dia mohon maaf sebelah mari, ya pakai ini. Gitu tuh. Berarti baru 2, tinggal 1 lagi. Itu maksudnya 3 batu. Dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah SAW kata para sahabat Nabi, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah melarang kita kaum muslimin cebok kurang dari 3 batu. Jadi untuk sebagai bukti bersih dengan batu itu 3 batu atau 1 batu 3 sudut, itu sama dengan 3 batu maknanya. Tuh, itu syarat begitu. Cuman sesudah 3 nih janjinya bersih tuh 3 tuh ya. Kalau 3 belum bersih, tentu terus sampai bersih. Kalau sudah bersih, dilihat angka bersihnya. Angka bersih ini pada angka ganjil apa angka genap? Kalau umpama 1, 2, 3 bersih, karena angkanya udah ganjil, stop, nggak perlu lagi biar hemat kita. Tapi kalau 3 belum bersih, dengan 3 belum bersih, kita sampai bersih, lihat angka bersihnya di 4. Karena 4 ini angka genap tambah 1 biar ganjil. Jadi ingat, bersih wajib, ganjil sunat. Begitu. Bila kita dapetin bersihnya pada angka ganjil, enggak perlu ditambahin lagi biar genap biar ganjil, enggak ada habisnya. Kalau bersihnya pada angka genap, maka tambahin lagi 1 lagi agar supaya hasilnya ganjil. Agar supaya hasilnya ganjil. Itu 1. Kalau kita berbicara cebok dengan menggunakan tisu, itu begitu. Ada 5 nih syaratnya. Begitu. Ini syarat pertama dari 5 syarat. Yang 4 belum kita baca nih. Wasyurutul istinja bil hajari itu. Yang 4. Ini ada 5. Nanti yang 4 karena redaksi Arabnya belum saya bedah. Begitu. Kalaulah kita bersihnya pada angka ganjil, maka tidak sunat ditambahin lagi. Namanya disebut tahsilul hasil. Begitu, tahsilul hasil. Tapi kalau bersihnya pada angka genap, begitu, maka sunat ditambah 1 lagi agar supaya menjadi ganjil. Sehingga harus kita pahami, ganjil itu sunat, bersih itu wajib. Adapun dalil ganjil ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, idastajmara ahadukum falyastajmir witran. Bila cebok dengan batu salah seorang kamu muslim, maka ceboklah dengan batu secara ganjil. Ini namanya hukum ganjil sunat. Tapi bersihnya adalah wajib adanya. Wajib kita cebok bersih. Begitu. Tujuan batu ini kudu batunya 3, tapi dengan catatan bersih. Walaupun 1 kali dengan batu udah bersih, enggak cukup. Karena nabinya melarang kurang dari 3.
ini harus 3. Karena batu adalah sesuatu yang tradisional, maka dimodernkan. Inilah yang disebut Islam rahmatan lil alamin. Lihat di hotel-hotel yang bintang 5. Begitu. Lihat di pesawat. Itu kalau hotel-hotel besar itu sedikit penggunaan air. Banyaknya ada tisu yang bergulung-gulung tuh di hotel-hotel tuh. Begitu. Di pesawat juga begitu. Nah, oleh karena itu kata kitab kita, wa yaqumu maqamal hajar. Yang namanya batu yang dimaksud oleh agama harus memenuhi beberapa kriteria. Begitu. Beberapa kriteria. Begitu. Mana kriterianya? Pertama, kullu jamid. Bendanya kudu padat. Bendanya kudu padat. Benda cair selain air enggak bisa. Begitu. Air juga kriterianya udah kelewat kemarin, suci mensucikan. Bendanya kudu padat. Terserah apa ke benda yang padat tuh bentuknya, mau batu ke, mau bukan batu, apa aja, yang penting bendanya padat. Begitu. Kedua, benda padat ini kudu suci. Tai sapi kalau udah kering itu padat, namanya bukan benda cair. Tapi tai sapi itu bisa nyerap. Bisa nyerap air enggak? Bisa. Tapi dia najis. Maka enggak boleh kita cebok pakai tai sapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya Anas bin Malik, ketika beliau itu pipis, ambilin 3 batu. Anas nyari-nyari, malam-malam masalahnya. Pengen pipisnya ini Nabi. Jadi kan gelap, belum ada listrik. Kan baru listrik. Jadi ada 3 yang hitam. Yang hitam ada 3. Dipegang-pegang. Kata Nabi, yang ini nggak bisa ini tai unta. Tai unta, hadariksun. Ini mau najis. Nggak bisa walaupun nyerep juga. Kata Anas, maaf Nabi nggak kelihatan, sama-sama hitam. Begitu. Maka dulu orang yang haji tuh wukuf di Arafah tuh, di Muzdalifahnya biasanya waktu mau berangkat dibawain senter. Orang-orang haji tuh bawa senter, karena di Muzdalifah tuh di samping kita mabit di situ ngambil batu. Kenapa harus bawa senter? Karena gelap. Begitu, jangan sampai bunder-bunder ini dikata batu. Kok rada enteng ya gitu. Padahal tai unta, begitu. Itu begitu. Kalau sekarang kan nggak perlu. Listriknya banyak, nggak perlulah bawa-bawa senter. Lagi di HP juga ada senter kan. Itu begitu. Nggak boleh begitu. Dibuang. Yang satu, karena yang satu adalah tai unta. Begitu. Tai unta. Jadi yang pertama benda padat. Tidak boleh menggunakan benda cair selain air. Pakai air mawar. Enggak boleh. 2, kriteria batu di samping padat kudu suci. Artinya walaupun benda padat, kalau najis kayak tai sapi kering, itu tidak boleh buat istinja. Yang ketiga, khasinin yaqla'u, menyerap. Bendanya di samping padat, di samping suci, kudu menyerap. Sehingga kalau pakai keramik atasnya tuh, atasnya
itu bisa nyerap nggak? Enggak boleh tuh cebok pakai keramik begitu, karena licin, nggak nyerap. Tapi kalau pakai pantatnya yang ditempelin ke bawah tuh nyerap air nggak? Boleh dia, karena nyerap. Pakai kaca nggak boleh, karena tidak nyerap. Pakai bambu bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak nyerap. Kalau pakai dalamnya dibelah dulu, boleh nggak? Kenapa? Bisa nyerap begitu. Ntar putus lagi. Itu mau ulah kitanya aja. Yang keempat adalah bukan makanan, tidak dihormati. Seperti pakai tembok masjid, nggak boleh pakai tembok masjid dia ditempel-tempelin, karena masjid mau dihormati, termasuk bukan makanan. Makanan itu disebut dihormati, dimuliakan makanan. Makanya nggak boleh kayak pakai roti tawar. Kita cebok menggunakan roti tawar. Kriteria nih masuk, yang keempat nggak masuk. Kriteria benda suci masuk, padat masuk, menyerap masuk, cuman bukan makanan nggak masuk, sebab kategorinya makanan. Nggak boleh kita cebok menggunakan makanan. Jadi tisu. Sehingga kepada ibu-ibu yang mulia, biasanya yang ngurusin bocah tuh ibu-ibu. Saya nggak tahu kalau di Karangtengah ini sama juga. Jadi jangan pakai tisu basah. Kalau anaknya kencing, pakai tisu kering dulu. Tisu kering. Jangan pakai tisu basah. Kalau pakai tisu basah enggak bersih, cuman wangi. Wangi itu nutup, tapi tidak membersihkan. Ingat yang dimaksud dengan batu, tinggal kita dimodernin. Pakai sarung boleh. Sarung nih, masuk nggak ke kategori yang 4 nih? Masuk. Benda padat, suci, menyerap, bukan makanan. Boleh. Cebok pakai sarung nggak apa, tapi ntar pakai sholat bab lain. Kita bukan ngomongin sholat, ngomongin cebok boleh nggak begitu. Ya jangan dipakai begitu. Pakai kain nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu diantara aturan yang diatur oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pakai tulang nggak boleh. Tulang nggak bisa nyerap. Andai udah rapuh bisa nyerap sumsum tuh, nyerap air yang ada jadi sumsum. Tulang itu makanan jin. Nggak boleh kita cebok menggunakan tulang. Nggak boleh. Bagaimana itu dengan gading-gading itu yang orang merokok tuh buat pipa? Karena dari gajah mati tentu bangkai pakai gading gajah. Tapi bagaimana buat merokoknya dia? Nggak apa-apa, nggak jadi najis mulutnya di dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i nggak kasih dia pakai yang gading gajah itu, tetap nggak kasih. Kalau pakai mazhab Abu Hanifah enggak apa-apa. Begitu. Yang penting kalau sholat jangan dikantongin, karena najis. Kalau enggak sholat mau kantongin enggak apa-apa, wong dia udah kering. Yang kayak begitu udah kering, enggak apa-apa. Silakan saja pakai pipa namanya ya, pipa. Itu begitu. Jadi kembali, alat untuk kita istinja
ada dua dari agamanya. Pertama menggunakan air, kedua menggunakan tisu. Bagusnya digabung antara air dan tisu dengan cara tisu dulu baru air, yang kedua air saja, yang ketiga tisu saja, yang ketiga tisu saja. Cuman kalau tisu saja syaratnya ada 5. Yang pertama menggunakan 3 batu atau lebih dengan catatan tempatnya menjadi bersih. Syarat lanjutannya nih kita baca lagi. Wa syurutul istinja'i bil hajar an la yanshifal kharijun najisu. Adapun syarat istinja dengan batu, yaitu bahwa tidak kering oleh sesuatu yang keluar yang najis. Wa alla yantaqila anil mahallil ladzi istaqarra fihi, dan bahwa tidak pindah-pindah ia dari tempat yang tetap ia padanya. Wa alla yujawizal baulu hasyafatadz dzakar walal ghaitu safatal alyataini, dan bahwa tidak melewati oleh kencing akan kepala zakar dan tidak melewati oleh tinja akan lipatan dubur. Wa an la yasila baulul unsa ila mahalli jima'iha, dan bahwa tidak sampai kencingnya perempuan kepada tempat jimaknya perempuan. Artinya syarat istinja jumlahnya ada 5. Pertama menggunakan 3 batu dengan catatan bersih. Itu pertama. Yang kedua syaratnya adalah tidak boleh najisnya keburu kering. Tidak boleh najisnya keburu kering. Artinya kalau najisnya udah kering, maka tidak bisa menggunakan tisu, wajib menggunakan air. Begitu maksudnya kalau udah kering. 2, an la yanshifal kharijun najisu, syaratnya tidak boleh kering benda najis yang keluar itu. Maknanya jika najis itu udah kering, maka wajib hukumnya menggunakan air. Wajib menggunakan air. Ketiga, wa alla yantaqila anil mahallil ladzi istaqarra fihi, najisnya tidak kemana-mana, tidak pindah dari tempat sesudah keluarnya. Artinya najisnya tidak ke paha, tidak ke betis, tidak kemana-mana. Kalau najisnya udah kena paha, udah kena betis, kayak orang yang mencret ya, kemana-mana, ini mah enggak boleh pakai tisu kering, wajib menggunakan air. Habis kemana-mana itu najisnya, karena syaratnya tidak boleh pindah dari tempatnya sesudah najis itu keluar. Itu begitu. Kemudian udah berapa tuh? Udah 3. 4, kalaulah najis itu kencing tidak melewati daripada kepala zakar. Kalau najis itu bentuknya kencing, tidak boleh melewati dari kepala zakar, enggak ke sana kemari kencingnya. Kalaulah najisnya tinja, tidak melewati lipatan dubur, tidak ke sana, tidak kemari. Begitu. Kemudian tidak kedatangan najis baru.
Yang basah. Kalau habislah kita tuh kemudian dubur kita keluar darah, enggak bisa menggunakan tisu, tapi wajib menggunakan air. Wajib menggunakan air. Terakhir adalah kalaulah perempuan najisnya itu tidak melewati tempat jimaknya. Perempuan ini, mohon maaf, tuh bahasa Jawa tuh saya sedikit vulgar, itu bahasa Arab, saudara. Dalam bahasa Jawa, vagina itu apa orang Jawanya? Oh iya tuh tahu dia, orang Jawanya. Dalam bahasa Jawa, vagina tuh namanya turuk, bahasa Jawanya. Itu bahasa Arab, saudara. Dari kiai itu ngasih namanya. Apa itu turuk tuh? Turuk tuh jalan banyak. Banyak jalan. Orang NU itu mesti ada yang salah bahasanya, cuman karena nggak enak tapi dipiara. Dalam dunia NU kalau mau menutup ceramah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu salah itu. Yang benernya wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Itu yang bener begitu. Karena kalimat turuk nih jorok dalam bahasa Jawa, maka biarin salah juga, enggak apa-apa. Jadinya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu salah. Salah. Paling lurusnya jalan. Kalau paling lurus dari jalan-jalan. Begitu. Begitu. Berarti ada jalan yang kagak lurus. Begitu. Turuk, karena dalam perempuan ini ada banyak jalan. Pertama, jalan keluar kencing. Itu ada saluran. Yang kedua, saluran daripada bersetubuh, saluran zakar. Itu begitu. Ketiga, ada saluran keluar daripada darah men. Ini banyak jalan. Anak tuh anak. Saluran anak ada. Jadi banyak jalan di dalam itu. Banyak di dalam itu. Maka bahasa Arabnya banyak jalan tuh turuk. Begitu. Itu bahasanya. Itu begitu. Maka bila dia adalah statusnya perempuan, maka kencing itu tidak boleh lewat ke sana kemari muncratnya ke tempat jima. Kalau sampai kencingnya perempuan itu melewati daripada tempat jimaknya, maka tentu tidak bisa menggunakan tisu, tapi wajib menggunakan air. Bagaimana cara cebok pakai tisu yang sempurna? Yang pertama, kalau menggunakan 3 batu, kita usap sekeliling dubur. Dimulainya dari depan dubur, dari kanan ke kiri. Itu pertama, sampai balik ke tempatnya. Kalaulah ini dubur, dari kanan dulu dengan tisunya tuh ke kiri. Larinya dari lipatan kanan ke lipatan kiri. Cara ngusapnya kalau pakai tisu. Udah pernah belum cebok pakai tisu? Belum, cobainlah besok. Biar pernah. Begitu. Begitu. Risi. Oh ya udah pakai air aja dah. Kan biar ngamalin ajaran Rasulullah. Jadi kitanya neranginnya gampang tuh. Nanti bisa ngedongengin kalau kita udah nyobain. Batu kedua dimulainya dari kiri ke kanan. Tuh. Yang batu pertama kanan ke kiri, batu kedua dari kiri
ke kanan menggosrotnya itu. Maka batu ketiga dari belakang ke depan. Nyilang tisunya tuh. Begini, ini begini, ini begini. Dari depan, dari belakang ke depan. Itu 3 tisu. Jadi diatur, maksudnya diatur nih biar tisunya nggak banyak. Kalau selagu-lagu kayak kita, udah alamat. Ini bisa segini nih masih kurang, kurang karena kita selagu-lagunya. Kok ini belum juga? Karena kita nggak pakai cara yang dituntun. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, belakang ke depan. Bersih dengan 3 batu. Itu adalah caranya. Adapun adab-adabnya, saudara, kita diatur oleh Islam. Jangan menghadap kiblat. Kalaulah kita kencing itu adab namanya. Begitu, bahkan ini mau dosa kalau bukan di tempat yang disediakan. Tapi kalau tempat kencingnya ngadep kiblat, WC-nya enggak apa-apa itu, karena memang tempatnya udah begitu, enggak apa-apa. Kalau tempatnya kayak di lapangan, itu jangan kita orang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu namanya kategorinya adab-adab beristinja. Jangan juga kencing di jalanan, di terminal, di pos gardu, kencing di situ aja. Akhirnya orang ogah ronda, habis bau pesing begitu. Itu namanya kita menyebabkan dilaknat. Jangan juga kayak macam ada lubang semut kita kencingin, sebab lubang-lubang itu tempat tidurnya jin. Jadi kalau dikencingin, kalau kemudian kita kesambet, tahu kesambet enggak? Nah, itu salah kita. Ada sahabat Nabi yang mati sesudah kencing. Saya lupa apa, Abu Ubaidah Al-Jarrah namanya, lupa. Harus dilihat dalam kitab Manhajul Qawim lah, syarahnya itu. Ada sahabat Rasulullah yang wafat gara-gara kencing pada lubang, kencingin aja begitu. Jangan, itu enggak boleh. Adab-adab dalam agama. Nah, kemudian doa penutupnya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Begitu. Itu namanya doa-doa istinjah, yang maknanya betapa kita diajarkan konsennya bukan pada urusan cebok saja, tapi konsennya pada hati. Kemudian adab-adab istinja itu bertelekannya dengan kaki kiri. Bertelekan tuh bertumpuannya pakai menggunakan kaki kiri. Itu lebih sehat, tidak bakal jadi wasir dan seterusnya. Kaki kiri menjadi tumpuan, jangan kaki kanan. Begitu. Itu kurang sehat di dalam aturan kita beristinja yang diatur oleh agama. Kemudian kalau kencing, jangan diri kencing tuh kudu duduk jongkok lah gitu, duduk begitu, jangan diri, sebab Nabi selalu kencingnya jongkok begitu tuh. Guk-guk aja yang kencingnya diri, maka kita jangan nyontok guk-guk begitu, jangan. Kita jongkok kencingnya, apalagi ibu-ibu kalau diri itu bahaya begitu. Duduk itu begitu, adabnya begitu. Inilah kajian tentang istinja. Silahkan waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya,
dari materi ini atau luarnya sebelum doa silahkan.